bisa dimajukan oleh PKS. Selesai PKS. Maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi, ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai. Karena itu mereka melihat, satu, Anies belum tentu juga bisa menang di dalam pilgub, karena elektabilitas itu tidak selamanya bisa menentukan bahwa dia sebagai pemenang. PKS kasihan dibully gara-gara batal dukung Anies. Kenapa sampai segitunya ya? Nah itu gimana tuh Bang? Jadi PKS ini sekarang lagi banyak disalahin nih gara-gara ngasih sinyal kuat gabung ke Kim dan batal dukung Anies di Pilkada Jakarta. Tentu tidak apa-apa, tetap bangga di barisan perubahan. Sebentar lagi kan Pak Anies akan menjadi pemimpin seluruh negara. Umat manusia akan tertunduk ke Abah Anies. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Gatel. Ya kok kaya ngono to, Tel, gatel. Lek cangkemmu lek curhat kaya bar dibor up ngono ke. Kaya patut kaya ngono iku. Picek matane kok iso. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Min Sarmin, jancuk kowe niku yo. Kamu bilang IKN mangkrak. Di IKN nggak akan ada upacara. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti tidak akan dirayakan di IKN. Matamu deloken diingi ku lho. Upacara begitu meriahnya, begitu khidmatnya. Nggak kalah dengan yang di Jakarta. Sumpah ini kocak banget, emang paling enak menjilat ludah sendiri. Kemarin Abah Burkun, sekarang Caiminnya dasar muka tembok. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, di sini kita akan mereaction anak-anak Abah yang sakit hati ya, karena PKS tidak jadi mendukung ataupun mengusung Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, di sini anak-anak Abah mengancam PKS ya untuk kalau PKS tidak mendukung Anies, PKS akan katanya, waduh, kok ngancam ya guys. Nah, jadi setelah PKS tidak jadi mendukung Pak Anies ya kan, jadi pendukung-pendukung Abah ini mengancam ataupun membuli PKS. Wow, kok segitunya ya guys. Oke lah, adalah beberapa video yang saya rangkum di sini guys. Langsung saja kita tonton sambil kita berkomentar ya guys. Dan langsung saja ini dia videonya. Ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Ya hari ini ketika memang PKS memang lepas sudah selesai. Ya artinya punya PKS. Barangnya berlian banget ini ya. Ini nggak bisa pegang ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini suku kita. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10? Iya, itu aja Pak. Masih punya waktu 2 minggu lagi. 17 hari. 17 hari ya, 2 minggu lagi. Ya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus selesai. Saya akan itu ya. Kita cinta sama Bang Anies ya, kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai, kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Nggak punya berlian lagi. Gua berharap dari pimpinan PKS semuanya ya
semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Selama ini PKS oposisi. Wah. Iya. Jadi keputusan dari DPP Anak PKS sebelumnya bahwa nangis. kita sekencengnya rencana yang pertama adalah ninggalin mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Anies wassalam. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK juru bicara rekomendasi nih ya, dari juru bicara PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Ya. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem dan PKB itu naik secara signifikan, mungkin iya. Tapi ingat, kesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu. Bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Minimal ada harapan gitu ya. Betapa ke depan ini ada kecenderungan demokrasi elit melalui partai politik akan menjadi instrumen yang akan membedakan dengan suasana batin kepolitikan kita dibandingkan dengan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi di situ Bang. Makanya kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya mau dimarahi PKS itu? Iya. Anies itu bukan kader PKS, kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Saihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya diabaikan. Lah Anies bukan siapa-siapa di PKS Bang. Kita bicara dia dijegal, kalau dia sudah dicalonkan sah menjadi calon gubernur, kemudian dia dijegal untuk tidak bisa menang. Sekarang ini kan baru bicara proses-proses awal. Nah, dalam proses awal ini semuanya melakukan kalkulasi politik, menghitung ulang untung ruginya, kan gitu. Tidak ada orang sebenarnya dalam politik ini mau kalah atau tidak mendapatkan apa-apa dari bagian kekuasaan. Nah, oleh karena itu mereka melihat satu, Anies belum tentu juga bisa menang di dalam pilgub karena elektabilitas itu tidak selamanya bisa menentukan bahwa dia sebagai pemenang, tetapi dalam pertarungan nanti dia bisa saja kalah. Ini kan kita bicara Anies elektabilitasnya tinggi, itu kan ketika memang belum masuk Ridwan Kamil secara resmi diusung oleh Kim. Kalau sekarang sudah firm di Jakarta, kekuatan Anies itu ketika Ridwan Kamil sudah diusung secara resmi oleh Kim, apalagi pakai plus, ya sudah pasti melorotlah elektabilitasnya. Ini kan sama kita lihat seperti Ganjar. Ketika Jokowi masih bersama Ganjar tertinggi elektabilitasnya. Tetapi begitu Jokowi mundur menarik diri dari dukung Ganjar,
Ganjar melorot hasil surveinya, maka langsung pindahlah jatuh. Prabowo yang tertinggi. Dan kemudian karena didukung oleh banyak faktor, Prabowo terpilih menjadi presiden. Nah ini faktor Anies ini dilihat sudah mulai melemah. PKS kasihan dibully gara-gara batal dukung Anies. Kenapa sampai segitunya ya? Nah itu gimana tuh Bang? Jadi PKS ini sekarang lagi banyak disalahin nih gara-gara ngasih sinyal kuat gabung ke Kim dan batal dukung Anies di Pilkada Jakarta. Tentu saja yang nyalahin ini tak lain dan tak bukan adalah anak Abah yang nganggap bahwa Anies terancam nggak bisa nyalon gara-gara sikap PKS ini. Nggak hanya itu, para militan Anies juga nyebut kalau junjungannya ini emang dijegal buat nyalon di Jakarta. Bahkan Aniesnya sendiri yang bilang kalau dirinya emang kerap dijegal di akhir-akhir. Para anak Abah sih bilang katanya Jokowi dan kubunya ketakutan kalau Anies jadi gubernur. Soalnya khawatir nanti bakal jadi lawan kuat di Pilpres 2029. Tapi kayaknya anggapan ini terlalu berlebihan deh. Soalnya kemarin Anies juga kan jadi gubernur Jakarta dan lalu nyapres, tapi tetap kalah juga. Terus apanya yang ditakutin? Tapi PKS kenapa yang nggak dukung Anies? Ya itu pertimbangan realistis aja. Parpol kan pasti nggak ada yang mau rugi juga. Mereka pun ngitung-ngitung lebih untung mana gabung ke pemerintah atau dukung Anies. Dan itu hal yang biasa saja dalam dinamika partai politik. Dan PKS pun kayaknya udah belajar dari pengalaman waktu dukung Anies di Pilpres. Yang mungkin merasa nggak begitu dapat berkah elektoralnya. Mungkin emang ada kenaikan suara tapi kan nggak signifikan. Dan maaf-maaf nih, meski nggak dukung Anies pun PKS mah udah pasti lolos sih ke parlemen. Nah selain itu salahnya Anies juga di sini ialah nggak mau nerima waktu ditawari PKS buat jadi kader. Coba kalau dulu nerima, mungkin ceritanya bakal lain. PKS bakal perjuangin dia sebagai kader. Dan kalau dilihat-lihat, seakan Anies ini ngerasa kalau dirinya jadi magnet buat partai politik, makanya nggak perlu masuk ke partai. Tapi kenyataan berkata lain kan. Lihat aja sekarang, justru Anies lah yang butuh partai biar bisa maju. Wah iya juga ya. Menurut anak Abah gimana nih? Iya juga ya. Tidak apa-apa, tetap bangga di barisan perubahan. Sebentar lagi kan Pak Anies akan menjadi pemimpin seluruh negara. Umat manusia Seluruh negara akan tertunduk ke Abah Anies. Aduh, anak-anak Abah memang kocak lah ya. Seluruh manusia akan tertunduk kepada Pemimpin Abah. seluruh negara. Gak kira-kira ini. Anjay. Umat manusia akan tertunduk ke Abah Anies. Ini sifat-sifat anak Abah yang kita tidak bisa mengerti ya kan guys. Astagfirullahaladzim. Ampun, gak bisa berkata apa-apa lagi. Ya Allah, ya Allah. Udahlah bang. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Gatel. Ya kok kaya ngono to, Tel, gatel. Nek cangkem mulai curhat kaya bar dibor up ngono ke. Kaya patut kaya ngono iku. Picek matane kok iso. Ora ono istilah kaya ngono iku acara kowe wae sing gatel. Gatel. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Min Sarmin, jancuk kowe yo. Waduh. Kamu bilang IKN mangkrak. IKN gak akan ada upacara. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti tidak akan dirayakan di IKN. Matamu deloken diingi ku lho. Upacara begitu meriahnya, begitu khidmatnya. Iya. Nggak kalah dengan yang di Jakarta. Kamu jadi orang tua, duit cocot aja anggere jeplak. Ya. Sok kemeruh, sok dadi dukun, sok iso nerawang 17 Agustus nggak akan ada upacara. Matamu lho deloken. Tuwek cangkem-cangkem taek. Jangan gitu. Saya dididik orang tua untuk menghargai. Saya dididik orang tua saya untuk menghargai orang yang lebih tua, ya. Tapi iya penghargaan saya kepada kamu tuh hilang gara-gara cocotmu. Iya juga ya. Ingat, kamu pernah makan gaji dari rupiah, ya. Anak-anakmu sekolah mbok bayar dengan rupiah. Jangan munafik kamu. Ya toh? Ingat, jasa-jasa negara ini kepada kamu. Apa yang kamu berikan? Reformasi belgedes ya. Lain kali sebagai orang tua ngomong sing enak, ya. Jangan memprediksi sesuatu yang tidak. Itu sama artinya dengan memfitnah, menghasut untuk tidak percaya kepada pemerintah ini. Ya, apa yang kamu oke, kamu dilepeh karo PAN, bikin partai umat juga gagal. Tapi jangan membuat kisruh negara ini. Bicara sing enak. Ben iso dadi panutan wong tuwek itu, ben tetap disebut bapak reformasi.
Meskipun aku belas gak setuju. Dari dulu kalau gak setuju main Charmin. Yo, gak terima. Silakan nek gak terima. Nek gak terima koreksi cocotmu itu kalau bicara ya. Jangan angger jeplak aja. Iki lho, salam dari Sorsawu Bakul Kembang. Sumpah ini kocak banget, emang paling enak Caimin penjilat lagi. ludah sendiri. Kemarin Abah Burkun, sekarang Caiminnya dasar muka tembok. Saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali ini pembangunan yang luar biasa Dan memang nggak tahu malu ya Caimin ya. Bukannya kemarin kubu kalian yang kayak IKN inilah itulah tek kucing lah segala macem. Siklusnya Caimin itu kayak lucu banget. Kemarin pada saat peresmian IKN dia ikut motong tumpeng gitu kan. Terus Pilpres dia bilang inilah begono lah tentang IKN sama si Anies Baswedan. Kemudian sekarang dia senyum-senyum di IKN. Astagfirullahaladzim, kayak ginilah yang kalian dukung kemarin itu anak-anak Abah Burkun. Bukannya Caimin lebih setuju bangun 40 kota selevel Jakarta daripada mementingkan IKN kan gitu kan. Sekarang tiba-tiba dia merapat ke kubu Prabowo, meninggalkan Anies Burkun. Memang cocok lah kalian satu kubu. Ya memang begitulah, orang munafik bakal bertemu sama orang munafik. Aduh, gimana nih anak Abah, bukannya Caimin selalu di garis perubahan. Iya, berubah-berubah otaknya. Waduh, lucu lah ya Caimin. Kalau Caimin memang ya, aku rasa kemarin dia mengatakan itu karena lagi nyapres ya kan. Tapi dalam hati kecilnya sebenarnya setuju kalau IKN itu dilanjutkan ataupun dibangun ya, ataupun ibu kota ya, Indonesia itu pindah. Tapi karena nyalon ya kan, karena berdampingan dengan Anies ya udah ya kan, terusin aja ya buruk-burukkan Pak Jokowi ataupun pembangunan di IKN. Nah, jadi ya itulah ya anak-anak Abah yang bisa dibilang mengancam PKS ya. Membuli PKS karena apa? Karena PKS gagal ya, batal untuk mengusung Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Aduh, lucu ya, sampai-sampai ngancam pula ya kan. Emangnya Anies itu siapa ya guys? Bukannya kader partai PKS ya kan? Aduh, dan tadi juga Amin Rais yang mengatakan IKN mangkrak. kata orang-orang ataupun netizen, gatel. Cocotmu ya. Aduh, memang Amin Rais ya, dan sengkundi-sengkundinya memang yang selalu membenci Pak Jokowi itu tidak akan pernah puas ketika melihat apapun kesuksesan yang dibuat oleh Pak Jokowi, termasuk IKN ya kan. IKN yang sukses dimeriahkan, menyambut hari kemerdekaan di IKN, ibu kota baru nanti ya kan. Pastilah ya kan, Amin Rais tak senang tidur, tak enak tidur. Dan anak-anak Abah juga, aku rasa nonton juga ya anak-anak Abah acara kemeriahan di IKN 17 Agustus yang pertama kali diadakan di IKN. Wah, oke lah ya guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian komentarilah apapun ya yang harus kalian komentari tentang Anies dan anak-anak Abah, Amin Rais juga ya. Kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.